Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Maurice di acara analisa harian kita pada hari ini. Rekan trader semuanya, hari yang sangat luar biasa. Hari Senin kita mulai hari yang sangat luar biasa pada hari ini. Saya berharap semoga hari ini bisa memberikan sedikit dampak yang positif terhadap kegiatan yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Minggu pertama bulan Desember, hari pertama di minggu yang baru adalah kekuatan yang sangat luar biasa buat kita semuanya. Kita akan mulai lagi dengan analisa harian kita pada hari ini, dan pada hari ini seperti biasa saya akan membawakan sedikit tema yang sangat menarik buat rekan trader semuanya. Pada hari ini saya akan berbicara tentang sentimen yang positif yang terjadi membuat pergerakan gold agak sedikit mengalami penguatan yang signifikan. Rekan trader bisa lihat di sini. Kalau rekan trader lihat di platform bagaimana gold pada hari ini mengalami penguatan yang signifikan setelah kemarin dia turun sampai ke level 1779 sempat menyentuh. Walaupun sebelumnya dia udah sempat naik ke 1800 ya, di atas 1800 dia turun hari Jumat akibat sentimen yang terjadi karena pasar menunggu hasil dari non-farm ya. Tapi rekan trader, hasil yang terjadi hasil dari non-farm tidak bisa melawan kehendak yang dilakukan oleh pasar, karena pasar benar-benar melihat sentimen serta statement yang dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika Jerome Powell bahwa ya, kenaikan tingkat suku bunga agak sedikit diperlambat, tidak 75 BP tapi 50 BP. Artinya dengan kenaikan tingkat suku bunga tersebut membuat pergerakan dari dolar Amerika agak sedikit mengalami pelemahan, sehingga menyebabkan gold mengalami kenaikan yang signifikan ya. Itulah yang menyebabkan kenapa hari ini gold berubah arah, tetap tendensinya positif ya, sempat menyentuh 1810 walaupun sekarang dia sedikit mengalami penurunan ke 1802 atau 1801, tapi secara garis besar gold ini masih bisa mengalami kenaikan terus ya. Dan kalau kita lihat sekarang gold dia lagi stagnan. Dan kalau rekan trader lihat di analisa mingguan yang saya buat, di sini saya memperkirakan bahwa gold ini akan naik sampai ke 1820 dan tidak tertutup kemungkinan dia akan sampai ke 1830. Berbicara tentang kenaikan gold pada hari ini, salah satu faktor yang menyebabkan gold naik adalah satu, selain pasar sangat merespon statement yang dikeluarkan oleh Jerome Powell tentang dovish ke depan sehingga menyebabkan pelemahan yang terjadi pada dolar Amerika ya. Faktor berikutnya adalah pelonggaran COVID yang terjadi di Cina ya. Kalau kita lihat bahwa kemarin Cina benar-benar sangat luar biasa ya, pengetatan yang dilakukan karena COVID kembali lagi naik di Cina mengakibatkan banyak sekali demo, kerusuhan di sana, demo ya. Tapi setelah hari ini, minggu ini sedikit pelemahan dari pergerakan COVID tersebut, di mana masyarakat sudah bisa dengan bebas keluar rumah dan lain-lain ya. Nah, isolasinya udah oke. Inilah yang menyebabkan salah satu faktor kenapa gold ini dia mengalami peningkatan yang sangat signifikan, karena kita tahu bahwa Cina adalah salah satu pengguna ya gold terbesar di dunia. Kita akan menunggu rekan trader setelah masuk di pasar Eropa. Tapi secara garis besar gold ini masih memiliki peluang yang sangat luar biasa mengalami kenaikan, dan kenaikan yang akan terjadi seperti yang telah saya bilang sampai di 1810 naik ke atas dan tidak tertutup kemungkinan sampai 1830. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah tadi analisa singkat yang telah saya berikan tentang bagaimana hari ini kenaikan yang terjadi pada gold karena banyak faktor. Salah satunya yang telah saya sebutkan di atas, selain faktor Jerome Powell, faktor yang terjadi di Cina juga menyebabkan gold masih punya peluang mengalami kenaikan yang sangat luar biasa. Sekarang kita coba masuk di analisa teknikal kita pada hari ini, dan seperti biasa rekan trader, kita akan masuk dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika pada hari ini rekan trader semuanya? Rekan trader bisa lihat di sini bahwa pergerakan indeks dolar Amerika pada hari ini kecenderungan mengalami pelemahan bearish
Dan kalau rekan trader lihat bahwa bearish yang terjadi ini sangat luar biasa, kita akan lihat setelah masuk di pasar Eropa yang terjadi ya. Kalau saya lihat di sini rekan trader, tendensi bearish terjadi, tapi tidak tertutup kemungkinan untuk sekarang ini posisi penguatan bullish masih terus berlanjut sampai menjelang masuk di pasar Eropa. Dan kalau kita lihat bullish yang terjadi ini, menurut analisa saya itu tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik sampai di level paling tertinggi di 104.631. Walaupun sekarang dia akan mencoba naik dulu. Percobaan pertama dia akan coba sampai di level sini nih. 104.412, apabila dia menembus dia akan naik sampai ke 104.631. Tapi harap tetap diingat bahwa apabila terjadi penurunan ya dia pasti akan turun ke 103.775. Oleh karena itu pola pergerakan yang terjadi adalah dia akan mencoba naik di seputaran sini dulu. Oke, dari 103.775 sampai 104.412, dan apabila terjadi kenaikan yang signifikan dia akan mencoba naik sampai titik yang paling tertinggi di daerah 104.631. Oke rekan trader, selanjutnya kita masuk ke Euro USD. Bagaimana? Oh ini sorry rekan trader, saya balik sedikit dulu. Ini saya jelasin tapi platformnya tidak saya tunjukin. Waduh, bahaya ini. Nah ini dia, saya tunjukin sekali lagi platformnya. Oke rekan trader, saya tunjukin lagi sekali lagi platformnya. Nah ini dia. Oke, dia akan bergerak rekan trader dari 103.75 sampai 104.412, dan apabila terjadi kenaikan dia akan naik ke 104.631. Saya mohon maaf sebelumnya rekan trader ya, ini adalah indeks dolar Amerika. Selanjutnya bagaimanakah pergerakan dari Euro USD? Untuk Euro USD rekan trader sudah sangat jelas ini. Pergerakan dari Euro USD adalah sebagai berikut. Untuk Euro USD, rekan trader bisa lihat di sini bahwa pergerakan Euro USD pada hari ini sudah sangat tentu akan mengalami penguatan yang sangat dahsyat. Dan kalau kita lihat di sini, ya, dia akan bergerak dari tendensi harian saya dari 101.05237 sampai 1.05831. Dan kalau rekan trader lihat di sini ya, penguatan yang sangat luar biasa ini, di mana kenaikan ini dia akan terjadi. Menurut analisa saya kenaikan paling tertinggi sudah barang tentu dia akan sampai di 1.06194, tapi menurut saya masih sangat jauh itu. Dia akan mencoba turun dulu sekarang. Coba penurunan pertama itu dia akan coba sampai di level sini ya, 1.05328 itu akan dicoba dulu ya. Dicoba dulu dia turun sampai situ ya. Tapi ini adalah penurunan yang paling rendah. Tapi tetap dia masih punya kemampuan untuk melakukan kenaikan sampai level yang paling tertinggi di seputaran sini rekan trader. Sorry rekan trader. Wah, terlalu bersemangat saya. 1.06194. Nah, ini yang akan terjadi pergerakan pada indeks pada Euro USD. Ya, jadi harap diperhatikan oleh rekan trader. Dia masih turun ini sebenarnya. Menurut saya dia akan turun sampai di level 1.05328. Kalaupun dia memang masih turun lagi, ya saya bilang ya penurunan dia paling kritis sampai di 1.05179. Itu paling kritis banget daerah sini. Tapi secara garis besar dia akan mencoba naik ya. Nah ini kritis banget nih. Tendensi masih saya tetap yakin bullish. Oke, selanjutnya di pound sterling. Dengan trader, bagaimanakah arah pergerakan pound sterling hari ini? Untuk pound sterling kita sudah bisa lihat dengan jelas ini bahwa pound sterling pergerakannya sudah sangat jelas, dia bullish, sudah sangat jelas. Dia akan bullish dan kita bisa lihat bahwa tendensi kenaikan dia itu masih tetap berlaku dan dia akan mencoba naik sampai di 1.240000. Sekarang menurut saya penurunan dia itu dia akan mencoba turun dulu. Pertama dia akan coba turun sampai di level 1.22902. Setelah itu dia akan coba turun lagi sampai di level yang paling terendah di sini. Nah, di sini dah. Di sini menurut saya. Nah, ini dia. 1.22679. Nah, itu adalah nilai yang bisa terjadi pada pound sterling uncle sam dolar. Jadi saya merekomendasikan bahwa dia akan bergerak dari 1.22679 sampai 1.24000. Itu adalah pergerakan dari pound sterling. Bagaimanakah gold? Gold rekan trader sudah sangat jelas, gold hari ini agak sedikit mengalami kenaikan ya. Dia naik ya seperti yang telah saya bilang awal di pertemuan yang telah saya bilang. Dia akan mencoba naik sampai melebihi
di atas 1800-an. Nah, untuk posisi sekarang dia akan untuk posisi sekarang dia agak sedikit mengalami penurunan, dan kalau saya lihat di sini rekan trader, dia ini akan mengalami penurunan ya. Kalau menurut analisa saya, dia akan mencoba turun paling awal itu dia coba sampai di level sini dulu. Ya. 1796 dia akan coba situ dulu. Kalau dia masih melewati lagi ya, mungkin saya menurut analisa saya dia akan mengetes daerah situ dulu 1796 ya. Nah, tapi di saat kenaikan dia akan mencoba sampai kenaikan yang paling maksimal di 1819. Tapi secara garis besar penurunan dia sekitaran sini aja. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga dia akan sedikit mengalami penurunan sampai di 1790. Oleh karena itu analisa saya merekomendasikan dia akan bergerak di seputaran sini. 1790.24 sampai 1819.64. Tapi saya masih bisa bilang bahwa dia akan turun. Penurunan dia itu menurut saya yang paling pertama dia turun sampai 1796.12 ya. Itu adalah penurunan yang akan terjadi dulu. Kalau dia masih turun lagi, yang paling maksimal ya 1790. Itu yang paling maksimal. Selanjutnya rekan trader, kita lihat di USD Yen Jepang. Bagaimanakah pergerakan dari USD Yen Jepang rekan trader semuanya. Untuk USD Yen Jepang ya, USD Yen Jepang, sabar rekan trader, hari ini kenapa sih saya kebanyakan salah mulu. USD Yen Jepang kita bisa lihat bahwa USD Yen Jepang pada hari ini tendensinya bullish. Wah, udah bullish dia ya. Dan kenaikannya udah melewati rentang harian yang telah saya buat ya. Kalau kita lihat di sini, dia ini akan mencoba naik. Saya bisa merekomendasikan bahwa kenaikan dia ini masih bisa saja terjadi sampai maksimal di level sini 135.230 ya. Itu menurut saya udah paling tinggi banget, itu paling tinggi banget ya. Nah, kalau memang masih ada lagi ya, dia mungkin cobanya sampai di level sini. Tapi saya bilang 136.230 adalah nilai yang paling bisa tercapai. Dan apabila terjadi penurunan di 134.281. Oleh karena itu pola pergerakan yang terjadi menurut analisa saya di sekitaran sini. Nah, ini ya, 134.281 sampai 135.230. Sisanya ini adalah bonus ya. Sisanya ini adalah bonus. Nah, ini dia bonus nih. Nah, oke. Oke rekan trader. Ini adalah teknikal yang saya berikan buat rekan trader, tapi sebelumnya saya mau kasih sedikit wejangan dulu buat rekan trader bahwa ya, saya kasih wejangan dulu buat rekan trader bahwa tendensi yang terjadi ini sangat luar biasa, tapi ingat ya, ingat juga apa yang akan terjadi terhadap kalender ekonomi pada hari ini. Harap diperhatikan ya, tadi udah dibilang 8.30 udah selesai pidato Gubernur Central Bank Europe. Nanti 16.30 dan ya 22.00 itu ada berita yang sangat mempengaruhi pound sterling dan USD Uncle Sam dolar ya. Oke rekan trader, demikianlah analisa yang telah saya berikan buat rekan trader semuanya. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya memberikan sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Akhir kata saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.